Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 yang beranggotakan saya Ukti Tamami, Saya Najwa Fitri Zairina, Saya Yuli Amelia Putri saya Zahratus Salwa dan Nur Muplihun akan menjelaskan tentang pencemaran udara yang ada di sekitar kita. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting sebagai penunjang semua makhluk. Bisa kalian bayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak ada sedikit saja, maka semua akan mati karena tidak bisa bernafas. Bukan hanya itu saja peranan penting dari udara ini. Bukan hanya digunakan untuk manusia, tapi semua makhluk hidup. Maka dari itu manusia selalu salah satu makhluk yang mempunyai akal dan pikiran harus bertanggung jawab atas kondisi kesehatan dan kebersihan udara sendiri. penyebab dan dampak pencemaran udara. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Pun manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda partikulat, timah, dan karbon dioksida. Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemar udara. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam, contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Manusia penyebab utama pencemaran udara. Di awal artikel sudah dituliskan bahwa manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Belum lagi jika kebakaran hutan sebagai salah satu penyebab polusi udara terbesar dimasukkan sebagai pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan sengaja dilakukan oleh manusia. Faktor alami penyebab pencemaran udara terbesar lainnya adalah meletusnya gunung berapi. Letusan gunung berapi sangat luar biasa. Meskipun demikian, menurut penelitian, seluruh gunung api dilakukan di dunia mengeluarkan hanya 0,13 hingga 0,44 miliar ton CO2 per tahunnya. Jumlah ini ternyata tidak sebanding dengan emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia melalui pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saja menyumbangkan emisi karbon hingga 2 miliar per tahunnya. Pada tahun 2010 saja, berbagai aktivitas manusia telah menambahnya sedikitnya 35 miliar ton emisi karbon dioksida ke atmosfer. Ada banyak sekali penyebab pencemaran udara, bahkan tak terhitung jumlahnya, dan hampir semua disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Polusi disebabkan asap kendaraan bermotor. Di dalam era modernisasi ini, kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan umum yang bisa dibilang paling penting untuk menjunjung kegiatan sehari-hari. Pada zaman dahulu, orang pergi ke tempat yang jauh menggunakan angkutan umum. Berbeda dengan sekarang, penggunaan kendaraan pribadi sangatlah pesat karena dikira lebih mudah daripada menggunakan kendaraan umum. Padahal di situ asap dari kendaraan pribadi yang semakin lama semakin naik. Ini menjadi salah satu penyebab dan penyumbang terbesar dalam pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Banyak riset membuktikan bahwa intensitas dari kendaraan bermotor
sendiri lama semakin meningkat, bahkan hingga menimbulkan kemacetan di jalan raya, seperti contoh di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu menjadikan keadaan penggunaan bahan bakar yang terlalu berlebihan. Dampak dari terjadinya kelebihan pemakaian bahan bakar tersebut adalah banyaknya kandungan gas CO yang dinilai sangat berbahaya. Kandungan CO atau karbon monoksida ini dinilai berbahaya bukan hanya pada keadaan udara, tapi juga berbahaya untuk makhluk hidup. Biasanya jika dilihat dari perkotaan besar sering terjadi pengumpulan asap dari perpaduan banyak gas yang menyebabkan membentuk sebuah kabut. Di situ letak bahayanya dalam jangka pendek. Dampak yang dikeluarkan bisa dibilang seperti gangguan pernapasan biasa, tapi untuk jangka lama bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius dan akut. Berikut adalah contoh pencemaran udara yang ada di sekitar lingkungan kita. Bagus tuh, benar. Sekian pengamatan dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.